Halo guys, selamat datang di Isaka Channel. Channel yang akan berfokus untuk membahas berbagai hal di dalam dunia anime manga dan juga light novel. Untuk kali ini, gue bakal bahas mengenai misi penyelamatan Lilia dan juga Aiza yang diteleportasi ke wilayah kerajaan Chiron. Perlu diketahui juga bahwa kisah pembebasan yang ditampilkan di manganya cukup berbeda. Sedangkan apa yang gue sampaikan berasal dari web novel. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Setelah 2 tahun perjalanan dari benua iblis menuju benua tengah, akhirnya Rudeus, Eris, dan juga Ruijet berhasil mencapai pelabuhan yang menghubungkan benua milis dan juga benua tengah, yaitu Eastport. Setelah berbagai macam hal terjadi, mulai dari mendapatkan mata iblis dari Kaisar Iblis Kisirika Kisirisu, hingga pertarungannya dengan Paul ketika berada di benua milis. Dan setelah perselisihannya dengan Paul selesai, akhirnya Rudeus memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Lilia dan juga Aiza, sedangkan Paul akan fokus mencari Zenith. Singkat cerita, setelah Rudeus sampai ke benua tengah, Rudeus memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Asura melewati jalan paling aman, dengan rute dimulai dari Eastport, kerajaan Raja Naga, kerajaan Sanakita, kerajaan Kikta, kerajaan Chiron, lalu kerajaan Asura. Nah, ketika telah memutuskan rute, tiba-tiba Rudeus kembali mendapatkan saran dari Hitogami setelah 1 tahun dari pertemuan terakhirnya. Pada saat itu, Hitogami memberikan penglihatan kepada Rudeus. Rudeus diperlihatkan bahwa ada seorang gadis kecil yang ditangkap oleh 2 orang prajurit di suatu gang. Kemudian, terlihat bahwa seorang prajurit ada yang menyobek kertas yang dibawa gadis tersebut. Kemudian Hitogami pun menjelaskan bahwa gadis itu adalah Aiza Grerat yang mana merupakan adiknya yang ditahan di kerajaan Chiron. Rudeus pun disarankan untuk tidak menggunakan nama aslinya dan harus menggunakan nama owner Dead End saat memperkenalkan dirinya. Kemudian, Rudeus diperintahkan untuk mengirim surat kepada kenalannya di istana kerajaan Chiron. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, Hitogami menggunakan mata iblis penglihatan masa depan yang dimiliki oleh Rudeus sehingga menyebabkan kepala Rudeus sakit. Singkat cerita, Rudeus pun pergi ke ibu kota kerajaan Chiron, yaitu Ratakia. Langkah pertama yang Rudeus lakukan adalah membuat nama samaran, hingga akhirnya disetujui bahwa nama samaran Eris adalah pedang bayangan bulan dan Ruijet adalah tombak bayangan bulan. Kemudian Rudeus pun mencoba menulis surat seperti yang disarankan Hitogami, dan surat tersebut ditujukan kepada Roxy yang dipikirnya masih berada di istana kerajaan Chiron. Pada surat tersebut, Rudeus menggunakan nama aslinya dan juga segel berbentuk liontin milik Roxy. Ketika Rudeus akan mengirim surat ke Guild Petualang, Rudeus sadar bahwa dirinya sedang diikuti seseorang. Untuk menghilang dari penguntit tersebut, Rudeus pun segera berbelok ke suatu gang kecil dan membuat dinding dengan sihir tanah untuk menutup gang tersebut. Setelah tertutup, yang dia dengar hanyalah suara panik dan tergesa-gesa. Pikir Rudeus itu hanyalah seorang anak kecil yang ingin mengajaknya bermain. Tiba-tiba Rudeus mendengar teriakan dari balik dinding yang ia ciptakan, dan dirinya memutuskan untuk menghancurkan dinding buatannya sendiri. Dan di sana, ia melihat seorang gadis kecil yang ditangkap oleh 2 orang prajurit dan benar-benar mirip dengan yang dikatakan oleh Hitogami. Prajurit tersebut merebut surat yang ditulis Aiza untuk dikirim kepada Paul. Walau pada saat itu, Rudeus menggunakan nama Satria Bayangan Bulan. Namun, ketika dirinya mengeluarkan sihir tanpa mantra, para prajurit tersebut mengetahui bahwa Rudeus adalah murid dari Roxy. Pada kejadian tersebut, nampaknya para kesatria Chiron mengetahui bahwa Rudeus suatu saat akan mencoba menyerang kerajaan Chiron. Walau para prajurit telah mengepung gang tersebut, Rudeus berhasil kabur dengan jurus anginnya walaupun tulang kakinya harus patah, dan Aiza pun dibawa menuju penginapan tempat Rudeus menginap. Pada saat itu, Aiza bercerita bahwa dirinya ingin mengirim surat kepada ayahnya. Namun, orang-orang di istana tidak memperbolehkannya. Bahkan dia bercerita bahwa dia mempunyai kakak laki-laki yang tidak berguna. Kakak laki-lakinya hanyalah orang mesum yang sering mengintip gurunya mandi. Bahkan,
menyimpan celana dalam milik gurunya di suatu kotak sebagai benda keramat. Tentunya kakaknya itu saat ini berada di depannya. Namun, karena Aisyah belum pernah melihat Rudeus, maka itu adalah hal yang wajar apabila dia tidak mengenali kakaknya sendiri. Di sana, Aisyah pun bercerita bahwa mereka diteleportasi ke dalam istana kerajaan Siron. Karena hal tersebut, mereka dicurigai sebagai penyusup dan akhirnya berakhir sebagai tahanan rumah di istana tersebut. Pada cerita Aisyah, Rudeus tidak pernah mendengarkan apapun mengenai Roxy. Rudeus berpikir, Roxy tidak bisa menyelamatkan Lilia karena akan memperkeruh keadaan istana. Padahal seperti yang kita tahu, pada saat ini, Roxy sedang dalam petualangan untuk mencari Rudeus bersama dengan Elinalis dan juga Talhan. Kemudian, ada seorang kesatria dari kerajaan Siron yang mendatangi penginapan Rudeus, dan kesatria tersebut bernama Ginger. Dia berkata bahwa dirinya akan mempertemukan Rudeus dengan Roxy. Singkat cerita, akhirnya Rudeus pun sampai di kastil kerajaan Siron. Walau disebut kastil kerajaan, ukurannya sendiri hanya sebesar kastil keluarga Boreas di Roa. Dengan kata lain, ibu kota kerajaan Siron sangat mirip dengan wilayah terpencil di kerajaan Asura. Ketika masuk ke istana, bukannya dipertemukan dengan Roxy, Rudeus malah dipertemukan dengan sebuah gentong berjalan, dan di sampingnya terdapat Lilia yang tampaknya diikat. Tidak lama kemudian, Rudeus terkena jebakan dan terjatuh ke sebuah ruangan kecil. Di sana, dia tidak bisa menggunakan sihirnya sama sekali karena adanya sihir penghalang. Pada saat itu, gentong berjalan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Pax Siron, pangeran ketujuh dari kerajaan Siron. Pax mengatakan bahwa dia menangkap Rudeus untuk jadikan umpan untuk memancing Roxy. Bahkan dia mengancam akan menggoreng leher Lilia setelah Roxy ditemukan. Mungkin itu pula yang menjadi alasan Pax menahan Lilia dan Aisyah setelah dirinya mengetahui bahwa Lilia pernah memiliki hubungan dengan Roxy karena memiliki nama Greirat. Selama terkurung di sana, Rudeus sempat berpikir bahwa kegagalan ini didapat akibat tidak mengikuti saran Hitogami. Dirinya yang harusnya menggunakan nama samaran Owner Dead End malah menggunakan nama aslinya ketika mengirim surat menuju Roxy. Tidak lama kemudian, pintu tersebut dibuka oleh seorang pangeran lainnya, yaitu Zanoba Siron, yang merupakan pangeran ketiga kerajaan Siron. Perawakan Zanoba sendiri tampaknya kebalikan dari Pax yang merupakan saudaranya. Dirinya memiliki tubuh tinggi dan kurus. Pada saat itu, Zanoba memaksa Rudeus untuk memberitahu siapa yang membuat patung Druid yang tersimpan di dalam tas Rudeus. Pada saat itu pun Rudeus tidak mengakui bahwa dirinya lah yang membuat patung tersebut. Kemudian, Zanoba pun memperlihatkan patung Roxy buatan Rudeus, sembari berkata bahwa Roxy telah pergi dari sini tepat sehari sebelum Lilia diteleportasi. Bahkan, Zanoba membawa suatu kotak yang akan diberikan kepada Rudeus pada usia 10 tahun, dan seperti yang bisa kita duga, bahwa kotak tersebut adalah benda pusaka milik Rudeus, yaitu sempak Roxy. Ternyata diketahui bahwa Zanoba adalah seorang maniak patung. Dirinya sangat ingin mengetahui siapa pembuat patung tersebut, karena patung tersebut sangat berbeda dengan patung biasa, dan menurutnya, skill pembuat patung tersebut lebih hebat dibanding dwarf yang dikenal sebagai pengrajin terbaik di dunia. Selama beberapa saat, Zanoba terus-menerus bercerita mengenai kehebatan dan keagungan dari patung Roxy tersebut. Hingga akhirnya, Zanoba malah merasa bersalah akibat tidak memahami perkara keagungan tahi lalat yang berada di patung Roxy. Dan karena itu pula, Zanoba menyadari bahwa Rudeus adalah pencipta patung tersebut. Bahkan, dirinya meminta izin untuk memanggil Rudeus dengan sebutan Siso. Namun, Rudeus memberikan persyaratan untuk menjadi muridnya. Zanoba harus menghancurkan kristal yang menjadi sumber dari penghalang ini. Di sela-sela pencarian, diketahui bahwa Zanoba sama sekali tidak memiliki pengikut. Bahkan pengawalnya pun ditukarkan dengan patung Roxy kesayangannya. Dan sedikit informasi, ketahui bahwa pangeran yang akan menjadi raja selanjutnya adalah pangeran yang memiliki pengikut terbanyak. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Zanoba benar-benar berada di posisi juru kunci dalam hal perebutan kekuasaan. Selain itu, diketahui pula bahwa Ginger yang merupakan penjaga Pax
sebenarnya adalah orang yang dipaksa mengabdi karena Pax menahan anggota keluarganya. Selanjutnya, diketahui pula bahwa Zanoba adalah seorang Miko. Miko sendiri sebenarnya merupakan suatu kemampuan khusus yang didapat dari lahir. Dan Zanoba memiliki kemampuan layaknya seorang Hulk yang memiliki kemampuan fisik yang tidak masuk akal. Pernah di suatu waktu, saat dirinya berusia 3 tahun, Zanoba yang sudah kecanduan patung dan secara tidak sengaja memecahkan kepala adiknya ketika dia sedang memeganginya. Bahkan, pada usia 15 tahun, ketika dirinya sudah menikah, keesokan hari setelah malam pertama, sang istri telah berubah menjadi mayat tanpa kepala. Karena itu, raja memerintahkan para prajurit untuk menyita patung-patung Zanoba. Dan perintah tersebut berubah menjadi pembantaian. Setiap prajurit tersebut kehilangan kepalanya akibat bertarung dengan Zanoba. Sehingga Zanoba pun dikenal sebagai Zanoba Shiron, sang penghancur kepala. Namun, karena dia adalah seorang Miko yang sangat berharga, maka raja tidak bisa mengusirnya. Tidak lama, akhirnya Zanoba menyeret Pax ke ruangan itu sembari membawa 2 orang lainnya yang merupakan kakaknya. Zanoba menjelaskan mengenai penyanderaan yang dialami Ginger dan juga Rudeus kepada kakaknya. Zanoba pun mengancam akan menghancurkan kepala Pax apabila mereka tidak membebaskan sandera. Pax malah mengancam keadaan keluarga Ginger. Namun ternyata, keluarga Ginger telah diselamatkan oleh Ruijet kemarin malam. Dan dengan ancaman penghancuran kepala, akhirnya kakak Zanoba menyanggupi keinginannya. Setelahnya dijelaskan mengenai pergerakan di balik layar para penjaga Pax untuk membebaskan keluarga mereka yang ditahan Pax. Dan juga dijelaskan mengenai campur tangan Pax sehingga menyebabkan Lilia ditahan. Sebenarnya, keesokan harinya, 2 pengawal Pax dibunuh oleh Zanoba dan Pax pun diasingkan ke kerajaan Raja Naga. Pada saat itu, sebenarnya Ruijet sudah berencana untuk meluluh lantahkan istana kerajaan Shiron. Namun untungnya, para sandera telah dibebaskan terlebih dahulu, termasuk Lilia dan Rudeus. Namun untuk membuktikan identitas Lilia yang sebenarnya, para pasukan kerajaan Shiron harus bertemu langsung dengan Paul, sehingga Lilia tidak akan pulang dengan Rudeus, melainkan dikirim menuju benua Milis bersama dengan satria kerajaan Shiron, termasuk Ginger. Pada akhirnya, Zanoba malah menangis terseduh-seduh akibat ditinggal Rudeus. Namun pada saat itu, Rudeus berjanji akan mengajari Zanoba membuat patung dari awal apabila bertemu lagi. Mendengar hal tersebut, Zanoba yang gembira melempar tubuh Rudeus ke atas, dan sialnya, seperti yang kita tahu, kekuatan Zanoba tidak masuk akal. Maka tubuh Rudeus pun membentuk langit-langit ruangan yang mengakibatkan luka-luka. Sebelum berpisah, Aisyah sempat ingin ikut berpetualang bersama Rudeus karena dirinya tidak ingin melayani kakaknya yang mesum. Walau begitu, ia hanyalah sandiwara yang dibuat Aisyah untuk berterima kasih kepada Rudeus, karena sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa owner Dead End adalah kakaknya. Sedangkan di manganya, diperlihatkan bahwa tidak ada adegan penculikan Aisyah di gang, dan juga yang mendatangi penginapan Rudeus adalah Aisyah yang dibantu oleh Ginger. Kemudian Rudeus dan Eris menyelinap dan menyerang penjaga kerajaan, dan juga menembakkan sihir pada Pax yang sedang memaksa Lilia bercosplay. Selama penyelamatan, Rudeus dan Eris bertarung dengan penjaga kerajaan dan berhasil menang. Sementara Zanoba menghadang Pax, dan itulah yang membuat perbedaan cerita antara manga dan web novel. Jadi pada akhirnya Rudeus telah berhasil menyelamatkan Lilia dan Aisyah. Dengan rincian, Lilia dan Aisyah dikirim ke Milis. Lalu dengan kekacauan yang disebabkan oleh Pax dan Zanoba, Zanoba pun diasingkan ke dalam Akademi Kerajaan Ranoa, dan Pax diasingkan dari Kerajaan Shiron dan dikirim ke Kerajaan Raja Naga. Dengan demikian, akhirnya dirinya berhasil menyelamatkan Lilia dan adiknya yang sangat cerdas, yaitu Aisyah, dan nantinya, di masa depan, Aisyah akan menjadi seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rudeus. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Jika kalian punya pendapat, pertanyaan, kritik maupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.